Selamat datang di video ini. Ini bukan video review, tapi ini adalah video experience-ku secara pribadi menikmati film Supergirl-nya James Gunn. Kenapa menurutku film ini masih enjoyable dan masih layak-layak aja kalau boleh ditonton. I was just touching base to see when you think you might be coming back. You know, I'm just worried that you're not going to find your stride here if you keep going off-world all the time, Kara. Tapi biar fair nih, kita bahas dulu kekurangannya yang banyak. Yang pertama adalah hubungan emosionalnya Kara Zor-El alias si Supergirl dan Krypto anjingnya. Basically film ini tuh kan menceritakan tentang Supergirl yang mengejar seorang space pirate yang namanya Tram of the Yellow Hills, yang udah ngeracun anjingnya buat dapetin penawar dan nyelamatin ya si Krypto anjingnya Kara. Tapi apakah Supergirl beneran sesayang itu sama anjingnya? Kalau enggak, wajar banget. Tapi kalau iya, kok nggak terasa ya? Bayangin gini, kalian punya teman, kalian lihat teman kalian makan Indomie, tapi setiap kali kalian lihat teman kalian lagi makan Indomie, rasanya kayak biasa aja. Kayak nggak antusias banget, ya makan aja, doyan-doyan aja, cuma kayak ya biasa aja gitu. Terus suatu saat teman kalian bilang ke kalian, aku nggak bisa hidup tanpa Indomie. Indomie adalah hidupku. Kalian percaya nggak? Ya nggak percaya dong, karena setiap kali lihat teman kalian makan Indomie, kayak nggak antusias. Tapi tiba-tiba dia bilang Indomie adalah hidupku. Jelas kita nggak bakal percaya. Dan itulah yang terjadi sama film ini. Most of the time, interaksinya antara Kara Zor-El dan anjingnya Krypto itu nggak nunjukin kalau si Kara sesayang itu dan sedekat itu secara emosional sama anjingnya. Jadinya kalimatnya Kara yang bilang ke si Krypto, "Oh, miss wherever you are, buddy." Itu terasa kayak cuma sekedar omongan belaka, kayak nggak ada makna yang bener-bener dari hati gitu di balik kata-kata itu. Dan itu yang masalah, karena itu kan menjadi dasar dari fenomena atau kejadian yang terjadi di film ini. Hubungan antara Kara dan Krypto itulah yang mendasari si Kara untuk mau meresikokan nyawanya mengelilingi galaksi demi menyelamatkan si Krypto. Dan kalau penonton dari awal udah nggak percaya kalau si Kara bener-bener sayang sama Krypto, ya bakalan susah buat percaya apa yang terjadi di keseluruhan film ini. Masalah kedua terletak di subplotnya yang nggak dimaksimalin gitu. Main protagonis di film ini tuh ada dua. Yang pertama Kara Zor-El alias Supergirl, dan yang kedua adalah Ruthie. Siapa Ruthie? Ruthie adalah seorang anak perempuan dari klan Dynastia. Bapaknya Ruthie itu terkenal jago bikin pedang. Suatu saat Tram, penjahat yang sama yang nantinya bakal ngeracun Krypto, itu datengin rumahnya Ruthie karena pingin dapetin pedang yang dibuat sama bapaknya Ruthie. Akhirnya keluarga mereka terlibat konflik yang bikin Ruthie dendam sama si Tram. Bapaknya Ruthie mengaktifkan bahan peledak ya di konflik itu yang mengakibatkan Tram kapalnya rusak. Akhirnya Tram berusaha nyolong kapalnya Kara Zor-El alias si Supergirl, dan dalam usaha Tram nyolong kapalnya Kara, Krypto tertembak oleh panah racunnya si Tram. Intinya si Ruthie yang dendam sama si Tram itu akhirnya ketemu Kara Zor-El yang sama-sama pingin nyari Tram karena pingin nyembuhin anjingnya tadi. Tapi apakah dendamnya Ruthie, apakah subplotnya si Ruthie yang dendam dan pingin ngebunuh si Tram ini ada efeknya di sepanjang film atau mempengaruhi arah filmnya? Jawabannya enggak sama sekali. Dan ini yang justru aku pertanyakan, gimana penulisan karakternya? Kok bisa karakter yang screen time-nya banyak banget ini, yang ada terus dari awal sampai akhir film, bisa nggak ada gunanya? Apapun yang dilakukan Ruthie, dari apapun omongannya dia, apapun tindakannya dia di sepanjang film ini, nggak ada yang ngaruh ke jalan ceritanya. Dan itu masalah. Kalaupun Ruthie ada gunanya di film ini, itu nggak sebanding sama screen time-nya dia. Jadi gimana penulisannya ini? Masalah ketiga terletak di simplifikasi karakter Kara Zor-El dan development karakter yang jujur aja agak maksa. Dua karakter yang ditampilkan di film ini, dua karakter utama, dua protagonis kita di film ini adalah sama-sama sosok yang dipenuhi luka. Film ini tuh mengangkat tema luka masa lalu gitu ya. Kara Zor-El, kita tahu dari originnya Superman kalau planet
nya para Kryptonian termasuk Kara dan Kal-El alias Superman itu meledak. Tapi ternyata kita diceritakan kalau masih ada bagian dari planet Krypton yang berhasil diselamatkan karena dilindungi oleh semacam perisai energi gitulah. Tapi kita juga dikasih tahu kalau orang-orang di situ perlahan akan mati karena ada semacam kayak radiasi gitu. Nah, si bapaknya Kara demi menyelamatkan putrinya, dia ngirim putrinya ke bumi buat nyusul si Superman. Tapi beda sama Superman yang dikirim ke bumi ketika dia masih kecil, belum tahu apa-apa. Kara dikirim ke bumi waktu dia udah dewasa. Dia udah sadar kalau keluarganya ya di Krypton, people-nya ya Krypton, home-nya, rumahnya ya di Krypton. Jadi ketika dia mau dikirim ke bumi, dia mau semacam dipaksa keluar dari planetnya sendiri, dipaksa keluar dari rumahnya sendiri buat keselamatannya sendiri, ya dia jelas berat hati. Kenapa aku nggak tetap di sini aja, nggak apa-apa aku mati bareng ayah sama ibu, kenapa aku harus dikirim ke bumi? Dan luka itu, rasa amarah itu masih dia simpan sampai dewasa. Kara adalah karakter yang kompleks. Dia beda kayak Superman yang hatinya masih polos, yang masih bener-bener baik, yang melihat segala sesuatu tuh dari sisi baiknya. Kara beda. Kara adalah orang yang menyimpan luka. Dia karakter yang kompleks. Dia lebih urakan. Dia nggak selalu ramah, tapi kebaikan itu masih tetap ada di hatinya. Nah, sayangnya banget untuk Kara, film ini terkesan mengsimplifikasi kompleksitas karakter dari Kara itu. Luka-lukanya itu nggak terlalu punya efek ke cara si Kara menyelesaikan masalah-masalah yang datang ke hidupnya. Dan itu masalah yang cukup berarti. Untuk Ruthie masih terlihat kalau dendamnya dia ke Trent masih lumayan ngedrive dia untuk melakukan tindakan-tindakan di film ini yang ya meskipun pada akhirnya nggak guna juga, tapi kelihatan kalau lukanya tuh ngefek ke cara dia memandang masalah. Tapi untuk karakter Kara, sayangnya ini kurang dieksplor lebih dalam. Potensi cerita dari luka masa lalunya Kara itu nggak dimaksimalin di film ini, dan itu juga yang akhirnya membuat development karakternya jadi terasa dipaksakan. Di awal film kita dikasih tahu kalau ketika dikirim ke bumi, Kara ini merasa susah adaptasi dengan bumi. Dia susah nganggep bumi sebagai rumah. Dia merasa dia nggak punya tempat di bumi. Tapi tanpa proses yang jelas di filmnya, di akhir Kara tiba-tiba dibuat dia sekarang sudah bisa menganggap bumi sebagai rumah. Oke, ini terkesan kayak, oh ya ada development karakter, kan karakternya berubah. Tapi yang penonton perlu tahu adalah prosesnya. Kita perlu dikasih tahu perjalanannya Kara sehingga dia bisa berubah dari karakternya yang kayak gini, dia berubah jadi kayak gini. Ada prosesnya yang bisa dinikmati penonton, dan itu nggak ada sama sekali di film ini. Kalaupun ada tuh minim banget gitu. Jadi kurang banget buat kita bisa ikut ngerasain perjalanan karakternya si Kara. Itu masalahnya. Masalah keempat adalah di villainnya. Sebuah film superhero yang bagus itu harus punya villain yang bagus, dan sayangnya itu nggak ditemukan di film ini. Trent of the Yellow Hills sebagai big bad villain itu menurutku adalah villain yang nggak punya motivasi yang jelas, dan motivasinya nggak konsisten gitu. Banyak inkonsistensi lah dari karakter ini. Satu, di awal Trent itu kan diceritakan pingin dapetin pedang yang dibawa sama bapaknya Ruthie, sampai dia datengin rumahnya si Ruthie, disamperin sama si Trent karena dia pengen ngambil pedangnya. Tapi setelah dia berkonflik dengan keluarganya Ruthie, pedangnya nggak diambil juga sama si Trent gitu loh. Kita kan awalnya penonton mikir, wah ini pedang bakal punya efek besar di jalan cerita. Ternyata enggak. Si Trent nggak bener-bener pingin pedang ini, dia cuma kayak have fun doang. Bahkan sampai akhir film pedang ini jadi pajangan doang. Kedua, Trent itu kan nembak Krypto tuh bukan sebagai part of big plan-nya dia. Itu yang digambarkan filmnya ya. Si Trent kan berusaha nyolong kapalnya Kara, dan ketika dia mau nyolong, Krypto ini kayak berusaha melawan sehingga akhirnya dia nembak si Krypto gitu. Tapi kan itu filmnya sendiri yang menggambarkan itu bukan sebagai big plan-nya si Trent, ya kebetulan aja karena Krypto berusaha melawan makanya ditembak. Tapi di sepanjang film Trent ini kayak seakan-akan berusaha menyulitkan si Kara untuk mendapatkan penawarnya ini gitu loh. Padahal kan sebenarnya kalau Krypto mati pun
Krem ini nggak diuntungin apa-apa gitu. Jadi apa motivasinya dia untuk menyulitkan si Supergirl dapetin penawar? Kan pada akhirnya kalau dia dikejar-kejar sama Kara gini kan itu menyulitkan hidupnya sendiri ya. Jadi yang motivasi villainnya, kenapa dia jahat, kenapa dia melakukan segala sesuatu yang dia lakukan di film ini tuh nggak jelas. Dan nanti di sepanjang film kalian juga akan menemukan inkonsistensi lah, kayak awalnya dia begini tapi kok terus begini, itu bakal kalian temuin gitu di filmnya. Dan itu masalah karena ya kita jadi, ini villainnya mau ngapain sih sebenarnya? Kenapa kita harus peduli sama villain ini kalau dia aja nggak punya motivasi yang jelas gitu loh. Masalah yang selanjutnya terletak di terlalu banyak kebetulan gitu. Film ini tuh bagusnya ya menampilkan banyak momen-momen di mana Supergirl itu hampir kalah. Ini sebenarnya bagus karena si hero yang kita tonton jadi terasa lebih manusiawi. Jadi ternyata hero yang selama ini kita lihat di layar bioskop itu juga punya kelemahan loh. Bikin perjuangannya itu jadi terasa lebih dinamis dan lebih emosional. Tapi masalahnya penyelesaian dari masalah-masalah yang datang, yang menghadang Supergirl itu nggak fair. Karena ya mostly karena kebetulan gitu Supergirl hampir kalah karena ini, kebetulan aja ada ini jadi dia bisa bangkit dari keterpurukan. Dan momen-momen bangkit dari keterpurukannya si Supergirl ini jadi terasa nggak epic, nggak emosional, dan yang paling parah nggak believable. Karena ya ketika kita nonton, ini penulisnya curang nih. Ketika si Supergirl mengalami momen-momen hampir kalah yang berikutnya, kita jadi mikir paling nanti ada keajaiban apa lagi yang terjadi. Terkesan dia ada-adain banget gitu, instant plot gitu. Dan disinilah si penulis sudah gagal karena penonton udah nggak percaya, penonton udah sulit empati sama karakternya, dan yang paling parah penonton bisa udah nggak lagi peduli sama the whole movie. Terus, ini juga masalah selanjutnya yang masih berkaitan juga dengan kepercayaan penonton, yaitu power scaling. Power scaling di film ini itu nggak jelas banget gitu. Di awal tuh kan kita ditunjukin scene di mana Supergirl lagi berada di planet yang mataharinya tuh matahari merah gitu. Di sana dia bisa mabuk-mabukan dan segala macam, karena ya di planet yang mataharinya merah si Supergirl itu nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi di planet itu juga dia bisa ngehajar alien yang ukurannya 2 kali ukuran tubuhnya, dan yang lebih wow lagi dalam keadaan mabok gitu. Gimana penonton mau bener-bener percaya sama filmnya gitu loh. Oke lah, mungkin ada yang mikir ya kan Supergirl udah biasa gelut bang, mungkin ya meskipun dia nggak punya power dia udah terbiasa melihat titik kelemahan musuh. Oke, fair. Oke, boleh lah, masih ya oke lah. Cuma coba jelasin ini. Ruthie dari awal sampai mostly di film ini Ruthie itu nggak menunjukkan kalau dia punya kemampuan bela diri yang mumpuni. Tapi ada satu momen dia berhasil ngehajar alien yang ukurannya jauh lebih besar dari tubuhnya. Ini bocil yang di sepanjang film nggak ditunjukin kalau dia punya kekuatan, dia bisa bela diri dan segala macam, tapi tiba-tiba dia bisa ngehajar alien yang lebih besar dari tubuhnya. Itu kan nggak masuk akal banget. Dan lagi-lagi mungkin kesannya kayak ya namanya juga film, tapi lagi-lagi ini mempengaruhi kepercayaan penonton. Kalau penonton terus-terusan dikasih kayak gini, nih power scalingnya nggak jelas, jadinya tuh rasanya kuat atau lemahnya si karakter itu tergantung kebutuhan plot. Dan ya kalau udah gitu ya penonton nggak percaya, dan ya itu tadi penonton bisa kehilangan kepedulian sama the whole movie. Itu masalah besar. Selanjutnya kita akan ngebahas mungkin dari masalah CGI ya. Set di film ini itu kesannya sama semua. Di promosi film ini tuh kan kita dijanjikan ya, Supergirl di film ini bakalan mengeksplor luar angkasa, dari planet ke planet. Kita akan punya planet to planet journey gitu, kita akan menyaksikan itu di bioskop. Ya iya sih, planet to planet, ya iya sih dari planet ke planet, tapi kok planetnya bentuknya sama semua gitu, kayak nggak ada bedanya. Ini kayak planet yang sama aja gitu. Terus selanjutnya masalah CGI-nya Krypto ya. Aku sendiri sebenarnya bukan tipe penonton yang terganggu sih dengan CGI-nya Krypto, tapi yang nggak ada salahnya juga kalau DC bisa bikin
si Crypto lebih natural gitu ya, karena kalau ya terlihat lebih natural dan lebih believable, tentunya kita juga bisa lebih sayang gitu kan sama karakternya. Oke, sekarang pertanyaan utamanya, dengan segala kekurangan film yang tadi udah aku sebutin, bahkan itu mungkin belum semua ya, mungkin kalian menemukan kekurangan-kekurangan lain dari filmnya, tapi apakah kita masih ada probability buat enjoy sama filmnya? Jawabannya masih. Jadi sekarang kita bahas kelebihan filmnya apa. Yang pertama, aktingnya Millie Alcock yang jempolan. Millie Alcock di sini tidak memerankan Kara Zor-El. Dia menjadi Kara Zor-El itu. Dia berhasil memportray karakter Kara Zor-El yang berandalan, urakan, messy gitu ya, tapi sebenarnya masih punya hati yang baik dengan sangat-sangat mantap gitu. Cara dia ngomong, cara dia berperilaku, cara dia berekspresi yang menunjukkan jiwa mudanya yang agak liar, yang Gen Z abis, itu bener-bener bikin kita sebagai penonton bisa relate, mungkin bisa kenal deket dan jadi bisa cinta gitu sama karakternya gitu. Mungkin banyak kalian yang mikir ya kayak, aku nggak mau superhero yang aku tonton itu suka mabuk-mabukan dan segala macam, tapi ya mabuk-mabukannya Kara Zor-El di film ini tuh kita bisa lihat dari sudut pandang yang lain. Dia itu perempuan yang menyimpan banyak luka dari masa lalunya. Jadi mabuk-mabukan itu adalah sebuah coping mechanism gitu. Dan itu bagian dari cara dia untuk menyembunyikan luka itu, cara dia untuk deal dengan luka-luka itu. Dan film ini kan pada akhirnya juga menunjukkan perubahan karakter ya. Akhirnya kan Kara juga ditampilkan berubah gitu. Dia mengalami pendewasaan yang memang prosesnya itu nggak jelas di film ini. Itu yang jadi masalah. Tapi at least film ini sudah mencoba untuk memportray karakter Kara Zor-El. Jadi nggak sesederhana hero-hero lainnya. Berani untuk bikin karakter Supergirl ini beda. Dia bukan sekedar Superman versi cewek, tapi dia identitas yang berbeda. Dan identitas berandalan liarnya si Supergirl versi Millie Alcock ini ketika disandingkan sama Superman-nya David Corenswet yang nerdy, yang polos, itu jadi saling melengkapi dan jadinya dinamis banget gitu. Dan itu yang menurutku bagus. Jelas Millie Alcock menggendong film yang ratingnya lemah ini jadi tetap enjoyable, jadi tetap watchable. Dia yang menjaga soul dari film ini tetap ada. Oke, poin selanjutnya ini mungkin debatable, tapi menurutku pemilihan lagu di film ini tuh mantep banget sih. Ada satu lagu yang judulnya Supergirl Suits yang dikompos sama Claudia Sarne, nggak tahu bacanya gimana. Itu wow, itu lagu itu bener-bener berhasil ngasih kesan hopeful, ngasih kesan yang uplifting gitu. Ketika lagu itu mengiringi momen kemunculan Supergirl yang dia terbang terus diiringin lagu itu, wah itu hopefulnya dapet banget gitu. Hopeful, penuh dengan harapan gitu. Dan ini kenapa tiba-tiba jadi gelap begini? Dan satu poin ini mungkin lebih debatable lagi ya, karena ini mungkin bener-bener pendapatku subjektif. Ada satu scene final battle di film ini yang diiringi lagu versi akustik, cover akustik dari lagu The Middle karya Jimmy Eat World yang It just takes sometimes little girl you're in the middle of the ride, ya pokoknya gitulah. Dan itu menurutku emosional banget. Jelas gak bakal semua orang suka sama scene ini ya, tapi menurutku itu kesan emosionalnya dapet. Lagu The Middle dari Jimmy Eat World ini kan basically adalah lagu penyemangat untuk orang-orang yang merasa dikucilkan. Pokoknya lakukan aja yang terbaik, semua bakal baik-baik saja gitu. Dan ini menurutku cocok banget dengan apa yang dirasakan Kara dan Ruthie. Mereka adalah dua sosok yang kehilangan tempat yang mereka sebut rumah. Mereka merasa nggak punya tempat. Mereka merasa tidak belongs to siapapun. Dan ketika pertarungan final battle diiringi sama lagu ini, menurutku itu ngasih kesan yang lagi-lagi hopeful dan emosional. Selanjutnya kita akan ngebahas dari segi feel gitu ya. Menurutku ini adalah film superhero yang nggak mencoba menjadi serealistis mungkin, tapi film yang ngasih feel gitu.
film ini tuh bakal ini ketika kalian nonton film ini tuh banyak mengeksplor ya unsur-unsur fantasi yang sangat-sangat eksperimental dan berani gitu. Di film ini kalian bakal lihat alien mabuk perjalanan, jadi kayak di bis luar angkasa dia wah gitu. Terus ada kayak semacam makanan kayak mungkin ibaratnya kayak popcorn gitu dari alien, dan banyak hal-hal gak lazim lainnya yang bakal kalian temuin di film ini gitu. Dan menurut beberapa orang ini kesannya kayak goofy gitu ya, tapi menurutku ini sentuhan komedi yang justru ngasih kesan hangat, yang fresh gitu, yang terkadang film superhero yang bener-bener berani untuk menjadi fantasi kayak gini itu yang justru malah bisa melekat di hati penonton gitu loh. World building yang berani kayak gini tuh kan ditunjukin juga di film Superman 2025 kemarin ya, ada buzzer monyet lah segala macam gitu. Dan menurutku yang penting adalah unsur komikalnya di film ini, unsur fantasi yang eksperimental dan yang berani ini itu konsisten di sepanjang film, dan itu menurutku yang penting di situ. Revenge. It won't take your pain away. Oke, sebagai penutup gitu ya, aku tahu kalau film ini tuh bukan film yang secara teknis bagus gitu, bahkan banyak orang bilang ini disaster gitu. Tapi kesannya aneh ya, cuma aku somehow suka film ini gitu. Film yang nggak mencoba untuk menjadi sempurna, film yang nggak mencoba untuk mind blowing, film yang nggak mencoba untuk jadi masuk akal, tapi film yang cuma bikin penontonnya bahagia, film yang pingin bikin penontonnya tuh seneng nontonnya dan keluar dari bioskop senyum gitu. Jelas ini bukan film untuk semua orang, tapi kalau kalian bisa menikmatinya ya that's good gitu. Karakter Kara yang jahil, yang apa adanya, bikin kita relate, bikin kita bisa kenal dan deket sama karakternya, bikin kita happy, yang meskipun dia banyak dipandang negatif, ada suka mabuk-mabukan dan segala macam, tapi menurutku itu jadi bikin dia punya kompleksiti dan jadi terasa karakter yang real gitu loh. Terus juga banyak adegan-adegan konyol yang mungkin goofy untuk beberapa orang, tapi untuk orang-orang tertentu itu malah bisa jadi adegan yang mereka inget terus, yang nggak bakal mereka lupain gitu. Jadi menurutku kalau kalian memang pingin nonton film ini ya nonton aja sih, nggak usah terlalu dengerin review-review di luar sana. Bukan berarti review itu salah gitu, memang ini film yang banyak flaws-nya lah. Cuma ya kalau itu bisa bikin kalian happy, ya kan, nggak selalu film yang sempurna yang bikin kita happy. Jadi menurutku DCU ini tidak mencoba untuk menjadi universe superhero lain manapun. James Gunn berani membawa visinya sendiri, yang jelas gak bakal semua orang suka dan itu wajar. Tapi justru itu yang bikin DCU ini jadi punya karakter, jadi punya kekhasan gitu. Dan jelas Supergirl ini adalah sebuah, menurutku ya tetaplah sebuah flop yang harus dievaluasi untuk project-project selanjutnya. Kalau nggak mau DCU bernasib sama pendahulunya. Tapi kalau aku pribadi sih nggak protes ya sama arah pengembangan dan tone yang dibawa universe-nya sekarang. Menurutku DCU masih punya masa depan yang panjang. Intinya kita doain aja lah yang terbaik buat franchise ini. Dan sebagai penutup, Crypto and I at least had each other. I have visions